Halo teman-teman, pernah nggak sih kalian membayangkan punya mesin waktu? Hari ini, aku nggak butuh mesin canggih untuk kembali ke masa lalu. Cukup dengan perjalanan singkat ke lereng Gunung Sindoro yang gagah ini, dan voila! Sekarang, aku lagi ada di Desa Purbosari, Kecamatan Ngadirejo, Temanggung. Udaranya ya ampun, dingin, sejuk banget. Bener-bener bikin betah. Tapi teman-teman tahu nggak? Di balik kabut tipis dan udara segar ini, tersembunyi sebuah rahasia besar yang terkubur selama 1000 tahun lebih. Namanya Situs Liangan. Ini bukan cuma tumpukan batu biasa loh. Ini adalah bukti kalau nenek moyang kita itu super keren. Liangan adalah sisa-sisa sebuah desa kuno, sebuah pemukiman yang terkubur bencana. Yuk, ikuti petualanganku menyingkap misteri Liangan. Kita akan menjelajah lorong waktu ke zaman kerajaan Mataram kuno. Siap? Kalian tahu nggak? Situs semegah ini dulunya nggak ada yang tahu loh. Semuanya terkubur jauh di dalam tanah. Jadi ceritanya, pada tahun 2008, warga sekitar sini sedang menambang pasir. Tiba-tiba, cangkul mereka membentur struktur batuan keras dan menemukan benda-benda aneh. Ternyata, itu adalah atap sejarah yang mulai terbuka. Coba deh bayangin, tebing tanah di sini tingginya bisa sampai 8 hingga 10 meter. Bayangkan, situs ini terkubur sedalam itu. Para ahli sejarah meyakini Liangan adalah situs dari masa Mataram kuno. Uniknya nih, ini bukan cuma candi tempat ibadah, tapi sebuah desa. Iya, benar. Sebuah pemukiman kuno lengkap tempat orang tinggal, bekerja, dan berdoa. Benar-benar kejutan besar dari perut bumi. Kalian harus tahu, proses penemuan ini mirip seperti bongkar pasang puzzle raksasa yang tertutup abu. Ketika tumpukan tanah pasir itu dikeruk, para arkeolog menemukan lapisan-lapisan sejarah. Di bagian atas, ada lapisan abu vulkanik tebal. Lalu di bawahnya, muncullah struktur batu candi yang kita lihat sekarang. Bayangkan, situs ini terbagi menjadi beberapa kompleks utama. Ada kompleks candi dan kompleks permukiman. Di kompleks candi, ada 3 bangunan penting yang sudah terlihat. Candi-candi ini dibangun dari batu andesit, batu yang sangat kuat dan tahan lama. Salah satu candi utama di sini dipercaya menjadi tempat pemujaan Dewa Siwa. Bentuk candi di Liangan ini punya gaya Jawa Tengah bagian utara loh. Nah, dari sini kita bisa melihat betapa teraturnya peradaban mereka. Mereka punya rumah ibadah yang megah dan juga punya tempat tinggal yang nyaman di sebelahnya.
Kehidupan spiritual dan sehari-hari berjalan berdampingan, diapit oleh hutan dan gunung yang subur. Kalau kalian pernah dengar kota Pompei di Italia yang terkubur letusan Gunung Vesuvius, nah liangan ini sering disebut sebagai Pompei Van Java. Kenapa? Karena situs ini terkubur mendadak akibat letusan dahsyat Gunung Sindoro. Karena tertimbun material vulkanik dengan cepat, banyak hal di sini yang awet alias terpreservasi. Lihat deh, tata ruangnya keren banget. Situs ini dibangun berteras-teras atau bertingkat mengikuti kemiringan gunung. Konsep ini namanya punden berundak, ciri khas bangunan asli Nusantara sejak zaman megalitikum yang dipadukan dengan budaya Hindu. Di bagian paling atas, biasanya adalah area yang paling suci atau sakral, tempat pemujaan. Sementara di bagian bawah adalah area profan, tempat kegiatan sehari-hari. Nenek moyang kita sudah jago banget soal tata kota ya. Nah, ini bagian favoritku. Di Liangan, kita bisa mengintip kehidupan sehari-hari orang Jawa kuno sekitar abad ke-9 atau ke-10 Masehi. Di sini banyak ditemukan yoni yang unik. Yoni ini biasanya melambangkan kesuburan pertanian, cocok dengan lokasi kita yang memang di daerah subur pegunungan. Dan yang paling bikin merinding, para arkeolog menemukan sisa-sisa kayu dan bambu yang sudah menjadi arang. Ada juga sisa ijuk dan bahkan sisa padi. Bayangkan, itu adalah sisa rumah atau lumbung padi mereka yang terbakar awan panas 1000 tahun lalu. Tapi bentuknya masih bisa kita kenali. Dari sini kita tahu, penduduk Liangan dulu adalah petani yang hebat. Mereka menanam padi, jagung, hidup damai di lereng gunung ini sebelum bencana itu datang. Jangan salah, walaupun tinggal di gunung, orang Liangan itu gaul loh. Buktinya apa? Di sini ditemukan banyak pecahan keramik asing. Ada yang dari Tiongkok zaman dinasti Tang. Keren banget kan? Ini bukti kalau dulu penduduk desa di lereng Sindoro ini sudah punya hubungan dagang internasional. Jalur perdagangan sudah sampai ke sini. Selain keramik, juga ditemukan alat-alat dari logam, senjata, dan perhiasan. Ini menunjukkan kalau Liangan adalah pemukiman elit atau desa perdikan, yaitu desa istimewa yang dibebaskan dari pajak karena tugas suci merawat bangunan keagamaan di sini. Sekarang kita masuk ke misteri yang paling seru. Kenapa sih kerajaan Mataram kuno di Jawa Tengah tiba-tiba menghilang? Nah, Liangan ini mungkin salah satu kuncinya. Pada sekitar abad ke-10 Masehi, terjadi peristiwa besar yang mengubah sejarah Pulau Jawa. Kerajaan Mataram kuno yang berpusat di Jawa Tengah, termasuk wilayah Liangan ini, tiba-tiba pindah ke Jawa Timur. Kenapa bisa pindah sejauh itu? Teori terkuatnya adalah bencana alam. Bukan hanya Sindoro, tapi gunung berapi lain di Jawa Tengah juga mengalami erupsi hebat. Letusan Gunung Merapi diperkirakan menyebabkan tanah di Jawa Tengah menjadi tidak subur dan tertutup abu.
Situs Liangan adalah bukti nyata bagaimana sebuah desa makmur bisa lenyap seketika terkubur material vulkanik. Mungkin setelah bencana Liangan dan sekitarnya, Raja Empu Sindok memutuskan untuk memindahkan seluruh pusat kekuasaan ke Jawa Timur agar rakyatnya bisa hidup lebih aman dan bisa bertani lagi. Jadi, Liangan bukan hanya sekedar situs, tapi juga petunjuk sejarah tentang bagaimana bencana alam bisa memaksa perpindahan sebuah kerajaan. Berada di sini rasanya campur aduk, agum sama kepintaran nenek moyang kita, tapi juga sedih membayangkan bencana dahsyat yang mengubur peradaban ini dalam sekejap. Situs Liangan mengajarkan kita satu hal penting. Manusia dan alam itu hidup berdampingan. Gunung Sindoro memberikan tanah yang subur untuk hidup, tapi juga memiliki kekuatan besar yang harus kita hormati dan waspadai. Situs Liangan ini adalah warisan budaya yang tak ternilai harganya. Setiap batu, setiap pecahan keramik, itu adalah clue atau petunjuk dari masa lalu. Buat kalian teman-teman seumuran aku, ayo dong sering-sering main ke tempat bersejarah seperti ini. Belajar sejarah itu nggak membosankan kok, justru seru banget kayak jadi detektif waktu. Terima kasih sudah menemani aku jalan-jalan di Situs Liangan Temanggung. Jangan lupa jaga kebersihan kalau main ke sini ya. Sampai jumpa di petualangan sejarah berikutnya. Dadah!